Dim Samsyudin usul Jokowi minta maaf soal Bipang. Bagusan urus kami aja deh. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Pernyataan Presiden Jokowi soal Bipang Ambawang entah kenapa bisa bikin banyak orang kepanasan. Kayak cacing ditaburi garam sehingga menggeliat marah. Padahal ini adalah masalah yang sifatnya tidak serius. Presiden mempromosikan berbagai macam makanan khas daerah. Sampai akhirnya kita sadar, di negeri ini memang ada sekelompok orang yang kerjanya hanya ingin bikin gaduh situasi. Masalah tak serius dijadikan masalah super serius seolah mau kiamat. Tak ada masalah, lalu diada-adakan biar heboh dan ribut. Begitulah memang kenyataan miris yang terjadi di negeri ini. Sekelompok orang yang hidupnya dari bikin gaduh, ada isu apapun, pemerintah disalahkan. Pemerintah harus minta maaf. Mungkin dalam hati kecil mereka, maunya pemerintah berlutut dan bersujud sambil minta maaf dengan tangan memegang selembar surat pernyataan maaf plus materai. Pernyataan Presiden Jokowi soal Bipang Ambawang juga memancing komentar dari Din Syamsuddin. Menurut Din, untuk menyudahi polemik, sebaiknya Jokowi minta maaf. Presiden Joko Widodo meminta maaf dan umat Islam memberi maaf. Ucapan Presiden tersebut memang dirasakan sebagai hadiah lebaran yang pahit. Namun bagi umat Islam, pesan Ramadan Imsak harus dapat mengalahkan perasaan pahit itu, kata Din. Dia juga berpesan kepada para pembantu Presiden untuk tidak perlu memberi jawaban apologetik atau mencoba membela. Karena tidak dapat diterima akal sehat dan hanya akan menambah ketakpercayaan rakyat, kata Din. Bagus, Din urus aja kami. Kami sekarang ini kayak ditelan bumi, tidak ada kabar heboh lagi. Atau jangan-jangan kami memang sudah mati pelan-pelan? Tak usah komentari deh soal Bipang. Karena Bipang ini sudah lewat digantikan hebohnya Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya dinonaktifkan. Presiden tidak salah dalam hal ini, jadi tidak ada satu alasan pun yang mengharuskan dia meminta maaf. Ini sama saja mendesak Presiden dan menggiringnya ke masalah yang lebih rumit. Pola orang stres sih gitu, paksa Presiden minta maaf. Dan kalau Presiden minta maaf, mereka bakal bikin kesimpulan baru bahwa Presiden bersalah. Lalu, ditambahin lagi bumbu dan kecap bahwa Presiden harus mundur atau apapun lah itu. Sudah paham kan kegilaan ini? Ini adalah taktik licik. Menyuruh Presiden minta maaf sama saja mau menggiring Presiden. Tapi saya yakin Presiden tidak akan sebodoh itu. Nggak salah kok, mau dipaksa bersalah. Selanjutnya, Din meminta maaf agar lebih berhati-hati memberi pernyataan terutama yang dapat menyinggung perasaan umat beragama. Jangan dikit-dikit diseret ke ranah agama karena Presiden adalah milik seluruh rakyat Indonesia yang memiliki aneka ragam budaya dan kepercayaan. Jangan dikit-dikit bilang menyinggung perasaan umat beragama. Nggak semua orang tersinggung. Yang tersinggung biasanya orang atau kelompok yang itu lagi. Kelompok yang biasanya sakit hati tak berkesudahan. Jangan kayak kelompok sebelah yang merasa suci dan merasa memiliki kafling surga. Merasa mewakili seluruh umat. Merasa jadi perwakilan dari umat lalu menjual agama seenak jidatnya. Padahal sekarang ketahuan bobroknya. Sok suci tapi hati paling kotor. Sok mulia tapi kebusukan terbongkar satu persatu. Daripada komentar tidak jelas yang memperumit situasi, lebih baik Din Syamsuddin fokus aja menjual sosok dirinya ke publik. Mana tahu namanya jadi kandidat kuat sebagai calon wakil presiden lagi kayak tahun 2019 dulu. Dulu dia mengaku bersedia jika diminta menjadi calon wakil presiden mendampingi Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019. Saya mendengar nama saya disebut-sebut, baik oleh kelompok tertentu maupun partai politik. Pada hemat saya, tentu saya menyikapinya dengan penuh rasa syukur. Manusiawi kalau saya tersanjung karena mendapat kehormatan dan penghormatan, kata Din. Tapi sayang, ambisi tidak kesampaian, entah karena tak sadar diri dan kemampuan atau terlalu bernafsu. Bagus, fokus aja ke sana. Tapi gimana ya, namanya aja nggak masuk radar, elektabilitasnya pun menyedihkan. Bisa bikin nangis. Wajar sih orang seperti dia tidak cukup pantas. Apalagi sejak masuk kami, makin lama makin tak jelas orang ini. Mungkinkah sakit hati tidak bisa jadi cawapres dampingi Jokowi? Bagaimana menurut Anda? Dulu sumpah tak sudi minta bantuan pemerintah, sekarang Rizik kok protes. Ditulis oleh Sardi di siwar.com. Rizik kembali membuktikan dia adalah orang yang sangat munafik. Why? Dalam sidang lanjutan kasus kerumunan di Megamendung, Rizik protes dan mempertanyakan alasan pemerintah Indonesia tak pernah memberikan bantuan hukum pada dirinya saat ia terjebak di Arab Saudi dan tidak bisa pulang ke Indonesia.
1 tahun saya tinggal, 2,5 tahun dicekal. Ada warga negara Indonesia dicekal Saudi tanpa sebab yang jelas. Seharusnya pemerintah Indonesia memberikan bantuan hukum, ini bukan bantuan hukum, kata Rizik. Dia juga menyinggung sikap Menlu Retno Marsudi, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Dubes Indonesia untuk Saudi, Agus Maftuf AB Gebrial, yang menyampaikan pernyataan yang dianggap tak proporsional. Mereka intinya katakan gak mungkin Rizik pulang, tak mungkin karena cekal gak bisa dicabut. Sampai Dubes Saudi juga mengatakan serupa. Saya merasa aneh, kata dia. Di situ dikatakan bahwa Rizik bersumpah dia tidak akan meminta bantuan pemerintah Indonesia dalam proses kepulangannya ke Indonesia. Saat itu, dia overstay di Tanah Suci sejak Juli 2018. Saat itu dia sudah resmi berstatus dicekal oleh pemerintah Arab Saudi. Demi Allah, saya tidak akan meminta bantuan rezim zalim Indonesia, apalagi mengemis untuk cabut cekal saya di Saudi, kata Rizik. Dia bersumpah loh, demi Tuhan pula. Berarti dia tidak butuh bantuan pemerintah kan? Wajarlah dia ini bisa dikatakan sangat benci dengan pemerintah. Mungkin ada semacam api dendam kesumat sehingga ogah dibantu pemerintah. Meski kalau mau jujur, Rizik bukan ogah, tapi gengsi dibantu pemerintah. Dia malu, masa sebagai imam besar dengan jutaan pendukung fanatik tidak bisa bebaskan diri sendiri dan harus merengek minta bantuan dari pemerintah? Apalagi selama ini dia di-framing dengan sangat fantastis. Diundang umrah secara khusus oleh pemerintah Arab Saudi, dapat fasilitas VIP dan boleh tinggal selama yang dia mau. Biaya hidup ditanggung pemerintah Arab Saudi. Rupanya itu semua hanya drama bohongan yang memalukan. Biar terlihat keren dan VIP, padahal ngekos luntang-lantung kepingin pulang tapi tidak bisa dan tidak punya nyali. Takut habis pulang, terciduk dan digiring ke tahanan. Lantas kenapa di sidang Rizik malah pura-pura bodoh mempertanyakan pemerintah Indonesia tidak mau membantunya? Drama yang dimainkan Rizik sungguh menjijikan. Padahal dia sendiri yang kebanyakan gaya dan gengsi, tapi ujungnya menyalahkan pemerintah. Pratlah, counter ini mudah, cukup dengan link di atas dan videonya. Selesai. Rizik tidak akan bisa berkutik dan bungkam. Itu pun mau lihat juga. Kadang kulit muka terlalu tebal sehingga tidak ada malu-malunya. Hal ini sekaligus memberikan pelajaran buat kita semua bahwa Rizik ini memang pantas ditindak tegas. Dia dan kelompoknya terlalu sering bikin drama menjijikan. Kadang suka memutarbalikkan fakta, menggiring opini sesat dan tidak segan-segan melakukan pembohongan serta penyesatan publik. Mau salahkan pemerintah, minimal harus punya bukti dulu. Atau hilangkan bukti memberatkan yang sudah ada. Saya prediksi Rizik bakal kalah telak dalam kasus-kasusnya ini. Keterangannya ngawur semua. Eksepsi juga amatiran banget. Saksi-saksi juga banyak yang tidak sanggup meringankan dakwaan terhadap dirinya. Fokusnya hanya salahkan pemerintah. Teriak-teriak ke jaksa dan hakim, ancam pakai surga neraka dan azab. Lahan milik negara diserobot, berani melawan pemerintah, pas disuruh tes swab ulang aja nggak mau, malah mau kabur dari rumah sakit. Kabur lewat jalan tol dini hari. Sekarang dengan pedenya protes kenapa selama di Arab Saudi tidak dibantu pemerintah, cermin malah cermin. Rizik sudah ngaca belum? Situ aja sering membangkang dan melawan. Dimintai begini malah melawan dan melakukan sebaliknya. Diajak kooperatif tapi main kabur aja. Diajak tenang malah maunya bikin ribut melulu. Diberi peringatan malah ancam balik dengan sok galak. Sekarang sudah jadi tahanan, baru merepet mirip dengan orang stres. Harusnya tetap gentleman yang memegang prinsip teguh. Tetap konsisten garang dan menantang pemerintah, bukan jadi singa ompong pakai gigi palsu. Bilang aja mau menyelamatkan diri. Maaf aja, melihat kondisi dan jalannya sidang, Rizik tak akan lolos kali ini. Game over.